Halo, jumpa lagi dengan saya di sini di channel YouTube Mini Mini Moto. Nampaknya sekarang musim hujan sudah mulai mengguyur bumi ini ya di Indonesia, terutama di Jawa Barat nih. Saya pantau kemarin curah hujan di Jawa Barat cukup merata ya. Mudah-mudahan sih tidak terjadi bencana alam. Dan saya ucapkan turut prihatin dengan terjadinya tadi malam, katanya ada banjir bandang ya di Garut. Semoga tidak ada korban jiwa ya. Dan buat BPBD semangat buat mengevakuasi kalau ada terjadi kerusakan atau korban. Salam buat semuanya. Dan ya semoga tidak ada musibah dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tapi di sisi lain saya sih berharapnya dengan hujannya nggak terlalu lama, cukup membasahi hutan ya, supaya hutannya kembali segar lagi, tumbuh lagi pepohonan. Dan satu hal positif yang akan kita ambil di musim hujan yaitu off-road. Saya yakin para off-roader itu sudah sudah gatal pengen gaspol di lumpur, di tanah seperti itu. Nah, saya kasih tips buat para pemula yang mau off-road, disesuaikan dengan isi kantong atau isi dompet budgetnya. Karena memang kalau misalkan berbicara off-road, kita mau main di level mana? Mau di level di bawah, mau di medium, atau di high level seperti itu. Nah, di sini saya mau berbicara untuk off-roader, untuk pemula, atau bisa dikatakan di level low ya, seperti itu. Nah, buat pemula yang belum pernah main off-road tapi pengen merasakan sensasi main off-road, saya sarankan sih jangan langsung ke yang spek yang tinggi, apalagi keuangannya tidak mencukupi. Tapi ya kalau misalkan sah-sah aja sih, kalau misalkan mau langsung pakai yang speknya tinggi, kalau uangnya mumpuni sih oke, nggak masalah. Tapi kalau misalkan uangnya masih kebagi-bagi buat itu buat ini, ya jangan dipaksakan. Jadi jadikan hiburan ini keuangan kita jangan untuk hiburan full, tapi harus ada sisi-sisi lain yang harus kita penuhi kan, biaya hidup segala macam. Tapi ya ada juga buat hiburan ya, seperti main off-road. Nah, saya tawarkan untuk main off-road untuk pemula ini, saya sih sarankan bisa rekomendasi ya, bisa pakai RXF 125 Freeride yang ada di samping di sana. Yang di sana itu ada yang baru, kalau ini RXF 150. Nah, jangan khawatir, untuk RXF 150 dan RXF 125 itu perbedaannya hanya kecil sekali ya, karena memang dari harga pun harganya tidak jauh beda, hanya spare 1 jutaan. Bodi semua sama, hanya bedanya ada beda di rumah kopling, blok kopling, dan bedanya itu ada di silinder head dan volume silinder, seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak lah. Body set semua rangka beda. Nah, ini sarankan pakai RXF 125 yang ada di belakang saya. Itu ada RXF 125 Freeride warna merah, ada warna hijau, di sana ada. Dan ini saya kasih sampel karena memang yang sudah saya pakai ini yang RXF 150. Tapi secara keseluruhan ini 90% sama dengan RXF 125. Dari body, wheelset, rangka. Hanya beda di tutup kopling, blok kopling hanya dan di sini. Kalau pengapian semua sama. Bahkan kalau menurut saya, kalau untuk setting di RXF 125 Freeride itu lebih enak karena seimbang dengan filter udaranya yang tidak terlalu besar. Oke? Nah, ini RXF Freeride. Nah, buat para off-roader dengan budget yang RXF 125 dengan budget kurang dari 15 juta bisa mendapatkan mainan untuk di lumpur ya. Nah, paling kalau misalkan mau di-upgrade sedikit juga tidak memerlukan budget banyak. Jadi kalau misalkan mau off-road, mesin nggak usah diutak-atik lagi lah, udah cukup kalau mesin. Paling saya sarankan sih ini diganti handle rem, handle kopling. Terus kalau setang pengen lebih enak, pakai pro taper seperti itu. Dan ban juga ini saya masih pakai ban bawaan, nggak masalah lah. Memang tapi kalau misalkan dipakai di jalan licin, di jalan lumpur ini agak licin. Ya ngakalinnya dikempesin lah dikit, jangan dikasih tekanan angin keras ya. Nah, ini bisa diengkol. Nah, ini
untuk pemula ini oke. Jadi sebelum naik level, sesuaikan dulu kemampuan, skill, kemampuan, dan keuangan juga. Jangan memaksakan diri dengan yang lebih mahal. Misalkan ada di depan saya di sini ada XN 150 Enduro. Ini harganya kan 60 jutaan. Kalau ke sini ya ada harga, ada kualitas ya. Jadi kalau misalkan kesininya belum mumpuni keuangan, ya udah pakai yang kayak gini aja, jangan memaksakan diri gitu ya. Nah, ini kalau dipakai dewasa, saya tinggi 173. Nah, pakai ini oke. Ini malahan saya sering, kalau misalkan ada event-event adventure, kalau misalkan pakai ini juga tidak merepotkan, karena untuk adventure itu sebetulnya tidak terlalu butuh power di top speed terlalu gede ya. Yang penting akselerasi aja, ada tanjakan bisa naik gitu kan. Ya ini sekelas bebek modif. Jadi ini solusi buat para off-roader pemula kalau misalkan mau main off-road, ya baru mau nyoba pakai ini daripada sekarang ngebikin lama. Biasanya kalau misalkan kita mau bikin bebek modif memakan waktu itu cukup lama ya, bisa sampai 1 bulan mungkin. Kecuali kalau part-partnya sudah komplit, sudah ada, tinggal rakit, ya bisa lebih cepat mungkin. Tapi kadang-kadang dengan menunggunya itu, dengan menunggu proses pembuatan, kadang-kadang udah bikin ini ya, udah bikin jenuh, udah bikin malas. Pada saat bebek modifnya udah jadi, kitanya udah malas karena eventnya udah lewat misalkan. Jadi solusinya udah aja ngambil yang seperti ini. Ada yang tipe RXF 125. Nah, kalau misalkan ternyata udah mulai sering lah 1, 2, 3, 4 kali ikut event. Wah ternyata ini kurang greget misalkan karena kemampuannya udah mulai meningkat, naik level. Sementara kalau misalkan mau beli yang ratusan juta, mungkin disesuaikan juga apakah keuangannya ini sudah saatnya membeli ke sana atau belum. Kalau misalkan belum saatnya untuk membeli yang seperti itu, ya tahan dulu, nanti nabung dulu. Nah, solusinya, alternatifnya bisa pakai ini XN 150 Enduro. Nah ini kalau saya lihat spek, ya speknya cukup tinggi karena memang ini wheelsetnya 1821 memang untuk dewasa. Bobot kendaraan keseluruhan itu 110 kg, jadi ringan menurut saya. Saya juga karena fisik saya kurang bagus, pada saat off-road, pada saat unit ini atau kita terjatuh, mengangkat beban ini juga nggak terlalu berat-berat amat gitu kan. Nah ini juga kenapa sih yang membuat ringan ini motor, karena ini swing arm udah aluminium, terus pelek depan belakang juga ini aluminium bukan besi, terus ya dibikin ini mungkin lah, seringan mungkin. Suspensi juga oke. Ini suspensi yang depan pas S ya, dan ini bisa disetting. Di atas ini ada settingan buat mengsetting mau settingan soft atau mau settingan hard. Di sini tinggal putar pakai obeng. Kalau misalkan mau soft itu diputar ke kanan, ke kiri itu hard. Nah, sama dengan suspensi belakang juga di sini ada settingannya di sini. Ini pakai obeng. Pakai obeng min, tinggal diputar ke kiri itu untuk soft, ke kanan itu untuk hard. Biasanya kalau untuk adventure itu kan pengen yang soft. Karena medannya yang terjal, jadi pengennya yang empuk seperti itu. Jadi ini bisalah kategorikan untuk adventure seperti itu. Nah, untuk rem depan belakang ini nggak usah diragukan karena menggunakan rem cakram semuanya. Depan belakang, depan double piston, belakang ini single piston, tapi meskipun single piston tapi ini cukup kokoh. Selanjutnya untuk rem depan, ini kalau misalkan terjatuh nggak usah ini takut patah karena ini sudah fleksibel, meminimalisir patah. Jadi kalau jatuhnya tidak terlalu benturannya keras, ini kemungkinan nggak akan patah, pasti ini hanya melipat. Ini untuk kopling sebelah kiri juga sama, handle-nya sudah fleksibel. Dan ini yang bikin enaknya lagi, ini tidak pakai kabel, pakai hidrolik. Ini ada seperti master rem ya. Jadi ini empuk koplingnya, keren. Nah, untuk engine sendiri ini menggunakan mesin 2 tak. 2 tak 150 cc, ini dengan pendingin radiator. Nggak usah khawatir, juga untuk pendingin radiator ini sudah menggunakan extra fan. Nah, di sebelah kiri, sebelah kanan ini ada extra fan. Jadi dikasih 1 extra fan. Tapi kalau misalkan mau dibuat, pengen dibuat 2 extra fan-nya, sebelah kiri lagi, sebelah sini radiator yang sebelah kiri itu bisa, tinggal dipasangin extra fan. Mau pakai kontak nanti kontak
kontak yang terpisah juga boleh. Soalnya kalau yang ini, extra fan-nya ini otomatis di saat temperatur tinggi ini akan nyala extra fan-nya. Oke? Nah, selain dari itu, untuk XN150 Enduro ini sudah menggunakan electric starter. Jadi tidak usah lagi engkol-engkol lagi kalau misalkan kita badan lagi lemes. Nah, ya, kita starter. Oh, ini kontaknya ke bawah ya. Oh, ke atas. Nah. Saya tinggi 173 ya. Nah, saya sih sebetulnya sudah mulai asik pakai ini. Tapi biasanya kalau pakai motor yang ini saya pengen trek lumpurnya yang ada panjang-panjangnya dikit gitu, biar ngegasnya itu enak gitu. Jadi supaya transmisinya itu kita bisa menginjak gigi 4 gitu. Kalau misalkan trek-trek pendek-pendek kan enaknya pakai ini saya. Kalau misalkan banyak belok-belok gitu mendingan pakai ini. Tapi kalau misalkan treknya ada panjangnya, ada buat gaspolnya mendingan pakai ini. Ditambah lagi dengan suara 2 tak yang keren. Gitu ya. Oke. Ini speknya udah oke lah. Saya udah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Nah, XN150 Enduro ini kita kasih lampu juga, ini udah pakai lampu, dan juga ada yang versi pakai tutup, pakai apa? Pakai papan nomor. Jadi mau pakai papan nomor boleh, mau pakai lampu boleh. Oke. Unit masih ada di belakang. Nanti kalau mau. Oke, itu ya tips dari saya tentang cuaca sekarang yang mendung, cuaca yang mulai mendung dan sudah mulai ada musim-musim penghujan. Biasanya itu surga bagi para off-roader karena asiknya bermain lumpur. Oke, sampai jumpa dengan saya di next video.